Karena halayak hanya boleh menelan satu versi hakikat kehidupan dan satu versi cara hidup. Oleh karena versi Kristen bisa digugurkan secara ilmiah, maka versi ilmiah semakin dipercaya dan diterima, akibatnya cara hidup pun mulai berubah. Gereja-gereja mulai sepi. Di stadion-stadion olahraga mulai ramai. Walaupun banyak yang masih percaya pada Tuhan, mereka tidak punya sarana yaitu bimbingan kenabian yang utuh dan hidup guna menyelaraskan kepercayaannya dengan bukti-bukti ilmiah yang kini disajikan pada mereka. Sehingga walau versi ilmiah jelas tidak mutlak kebenarannya, versi ini tidak bisa dibantah, dan walau dicoba untuk dibantah, maka sebuah kata sakti, yaitu riset, bisa dipakai tidak saja sebagai dalih bahwa apapun yang belum diketahui sedang dalam proses penemuan. Dan bahwa riset tetap perlu digalang demi mencapai penemuan-penemuan itu. Atas dasar inilah versi ilmiah mengenai hakikat kehidupan yang masih terjangkit berbagai terkaan dan teori belaka diterima secara luas di negara-negara high-tech North. Para ilmuwan bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah tak bisa lagi dilakukan para Kristen dengan dalih itu adalah rahasia Tuhan, atau itu tak penting selama masih ada iman. Para Kristen tahu Tuhan ada, tapi tak bisa menerangkan hakikat kehidupan. Sedangkan para ilmuwan mempunyai secercah terkaan mengenai hakikat kehidupan, namun mereka tak bisa mengaitkannya kepada Tuhan. Ketika versi ilmiah tentang hakikat kehidupan dan pendekatan ilmiah atas kehidupan diterima secara luas, para pahlawan versi dan pendekatan ini akhirnya menjadi penguasa sistem pendidikan. Penelitian yang mereka galakkan kebanyakan diarahkan untuk pengembangan sistem produsen konsumen. Pengembangan ini bergantung pada adanya pengkondisian yang seragam atas sebanyak mungkin manusia. Penguasaan atas masyarakat banyak hanya bisa dicapai bila pengkondisian itu efektif dan meluas. Maka masyarakat perlu dirasuki dengan gagasan bahwa makna kehidupan terdapat dalam memproduksi dan mengkonsumsi. Ketika jumlah mahasiswa melonjak luar biasa selesai Perang Dunia Kedua, para pengajar dan pemimpin universitas pun berganti. Angkatan lama telah pensiun atau meninggal, dan digantikan oleh mereka yang mengabdi pada proses produsen konsumen dengan segala asas-asasnya. Ataupun diganti oleh para pemikir bebas, yang tidak menyadari apa dan kemana tujuan proses produsen konsumen itu. Adapun beberapa yang sadar dan keberatan dengan perubahan cara pendekatan hidup itu yang direkayasa dengan judul sistem pendidikan, jika mereka ingin menyelamatkan jabatannya, ketenarannya, dan gajinya di jenjang pendidikan. Mereka tidak akan bisa bersikukuh menentangnya ataupun terus-menerus melawan arus. Tiada perubahan yang bisa dilakukan oleh siapapun yang bercokol di dalam sistem pendidikan. Apalagi jika mereka keluar dari jaringan sistem-sistem yang terpadu membentuk sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, sangat efektif mendukung sistem pendidikan. Sehingga tak seorang pun bisa merubahnya hanya dengan menentangnya. Memenggal satu atau dua kepala dari seekor raksasa berkepala banyak tidak akan mematikannya. Tentu saja para penguasa sistem-sistem itu menggalang perbedaan pendapat selama masih dalam batasan-batasan mereka, karena akan lebih mudah menguasai halayak yang terpecah belah. Sedangkan bagi mereka yang tidak mudah puas dengan diadakannya perubahan-perubahan kecil pada sistem yang jelas tidak akan bisa menggoyah status quo, biasanya capek sendiri, dan andaikan mereka tetap berusaha merubah sistem itu sendirian, tentu tidak akan efektif. Tentu jika terlalu banyak orang mencoba mengubah sistem bersama-sama, dan sepertinya bakal berhasil, mereka akan segera ditangani perangkat sistem hukum kafir. Cukup dengan sebuah putusan hukum yang mencap mereka gerombolan terlarang, maka siapapun yang bersikeras akan tamat di penjara. Sebagaimana yang terjadi di Aljazair, bendera demokrasi terus dikibarkan. Tetapi ketika diketahui dari hasil pemilu bahwa mayoritas rakyat memilih pemerintahan muslim, maka rezim militer sokongan Prancis segera dilantik guna melindungi minoritas dan guna menindas para muslim yang hampir saja mengganggu mekanisme pengendalian politik para mantan penjajahnya. Ketika jumlah mahasiswa membengkak, maka diperlukan bangunan tempat kuliah dan asrama mereka. Pembangunan atau pembelian gedung-gedung itu menjadi sumber penghasilan yang baik bagi banyak orang, seraya semakin mengukuhkan proses produsen konsumen. Ketika sistem universitas membengkak, muncullah ciri-ciri khas lembaga kafir, sedikit demi sedikit sistem universitas, bersama seluruh substrata politeknik dan aneka akademi yang tumbuh bersamanya, menjadi semakin tak manusiawi dan tak bermakna. Kini, sistem universitas tak lebih dari sebuah mata rantai produksi di dalam pabrik sistem kafir, yaitu sistem Dajjal.
Karena hubungan antara dosen dan mahasiswa serta suasana akademis yang sedemikian rupa, maka mustahil terjadi penyebaran ilmu sejati, walaupun para dosen memilikinya, dengan jumlah mahasiswa dan sistem pendidikan semacam itu. Maka satu-satunya transaksi yang bisa terjadi hanyalah penjejalan secara sistematis dan mekanis dari begitu banyak informasi yang terkotak-kotak, yang sebagian besar mutlak sia-sia. Semakin membius seseorang, semakin dianggap pandailah ia. Kearifan hanya menjadi kata hampa makna. Proses pengambil alihan sistem pendidikan yang tidak saja terjadi pada sistem universitas tapi juga pada seluruh sistem pendidikan lainnya yang menyiapkan calon-calon mahasiswa telah sempurna dan terus berlaku hingga kini. Walaupun kehidupan kampus digambarkan sebagai masa kebebasan dan pencarian bebas dari kekangan sekolah dan pingitan orang tua, sebenarnya banyak peraturan dan pengaturan, kecuali dalam hal hubungan-hubungan yang bersifat pribadi dan moral pribadi. Para mahasiswa masa kini digalakkan untuk terjun dalam politik kampus agar mereka tidak bisa ikut campur mengelola kampusnya. Dan celakalah bagi kelompok-kelompok mahasiswa muslim yang nampak lewat rapi organisasinya. Mereka hanya dipacu untuk belajar dan bermain agar dapat melepas ketegangannya sambil tetap menyerap pengkondisian. Pada akhirnya, setelah sepatutnya dianugerahi secari kertas ijazah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu menurut Al-Quran, mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang membanggakan dalam proses produsen konsumen. Sebagian besar siswa bahkan tak pernah tahu bahwa mereka sedang dikondisikan, maupun apa maksud dan tujuannya. Segelintir yang tahu pun akan memilih untuk ikut arusnya saja atau drop out. Di antara mereka yang drop out, hanya sedikit yang bisa bangkit mengatasi kemeranaannya, lalu menembus proses pengkondisian kafir demi mencari ilmu sejati. Salah satu ciri sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, adalah bahwa selagi Anda tetap bercokol di dalamnya, selama proses pengkondisian pikiran Anda tetap berjalan terus baik melalui sistem pendidikan maupun media, mustahilah merumuskan alternatif apapun. Pandangan yang kini berlaku mengenai versi hakikat kehidupan di seluruh dunia, yang telah dicetuskan dan dipelihara oleh sistem pendidikan kafir dan sistem media masa kafir, adalah kufur. Hanyalah mereka yang tidak puas dengan pandangan ini dan menolak sistemnya yang akan mampu menerobos segala kesalahpahaman dan dusta-dusta yang menyelimutinya dan melihat hakikat Islam yang sebenarnya. Dan hanya merekalah yang berpeluang untuk mulai memahami dan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW yang selalu berdoa kepada Allah, ajarkanlah hamba untuk memandang segala sesuatu seperti apa adanya. Selama 50 tahun terakhir, sistem rumah sakit kafir termasuk salah satu bagian yang penting dalam proses produsen konsumen. Sistem ini didirikan untuk menjaga kesehatan masyarakat agar selalu siap bekerja. Padahal justru akibat cara hidup masyarakat yang wajib berpijak pada tata cara proses produsen konsumen, maka muncul berbagai penyakit. Sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, menciptakan penyakit-penyakitnya sendiri, dengan demikian menciptakan kerja bagi mereka yang bekerja di sistem rumah sakit. Sistem rumah sakit dijalankan bak sebuah bisnis, semua orang diupah untuk pekerjaannya. Banyak sekali orang yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada sakitnya orang lain dan dengan cara hidup yang mau tak mau muncul dan berkembang akibat cara kerja negara produsen konsumen modal, maka terjaminlah pasokan orang sakit dalam jumlah yang sangat besar, cukup untuk menyibukkan dan melestarikan bisnis sistem rumah sakit, sekaligus menjamin adanya pekerjaan yang langgang dan menguntungkan bagi begitu banyak bisnis terkait lainnya yang memasok peralatan dan obat-obatan ke rumah sakit dan dokter-dokter. Kemampuan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan tak perlu dan kegiatan tak bermakna di setiap lapis kehidupan adalah sesuatu yang nyaris pantas dikagumi. Hal ini sangat berlawanan dengan keadaan yang terdapat pada masyarakat pedesaan sederhana yang hidup sesuai fitrah, ataupun pada masyarakat muslim yang hidup selaras. Tentunya dalam masyarakat ini ada juga penyakit, karena penyakit adalah penjelmaan dari ketidakseimbangan, dan setiap orang terkadang kehilangan keseimbangannya. Namun yang penting, di sana, mereka yang sehat tidak sekedar merawat yang sakit, tetapi juga tahu bagaimana caranya, dan tidak dibisniskan. Karena kedua masyarakat itu selaras dengan kehidupan, dan karena mereka tahu makanan apa yang baik dan yang tak baik, dan karena mereka mengamalkan cara hidup berimbang,
maka pasti di sana terdapat jauh lebih sedikit penyakit parah dibanding dengan yang terdapat di masyarakat kafir. Semua ini semata-mata karena di sana terdapat jauh lebih sedikit ketidakseimbangan. Jika hati kita tenteram, maka tak akan ada penyakit yang disebabkan kegelisahan, ketegangan syaraf atau stres. Jika kita menyantap makanan yang benar, maka penyakit-penyakit yang berasal dari perut yaitu sumber aneka penyakit tidak akan muncul. Seandainya manusia memahami betul dan menerima keadaan seperti seharusnya, dan jika mereka mengetahui dari mana asal dan kemana tujuan mereka, maka mustahil mereka terseret ke ambang gangguan jiwa. Sekedar masalah keseimbangan, Nabi Muhammad SAW pernah menerima kiriman obat-obatan mahal dari Mesir. Beliau mengembalikannya beserta sebuah pesan yang menyatakan bahwa cara hidup beliau adalah obat dan pengobatan yang terbaik. Begitu sempurnanya keseimbangan hidup beliau. Sehingga beliau hanya pernah menderita sakit ketika ada yang berusaha meracuni makanan beliau atau berusaha menyihir beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa bila hati baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan bila hati rusak maka rusak pulalah seluruh tubuh. Hati adalah pusat keberadaan seseorang, hati adalah alat untuk mengenali diri dan mengenali Allah, dan barang siapa mengenal dirinya, akan mengenal Allah. Semua tata cara hidup lahiriah yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW secara batiniah akan bermanfaat bagi hati. Hati tidak akan tenteram kecuali dalam peribadatan kepada Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Satu-satunya cara untuk senantiasa dalam keadaan beribadat dan mengingat Allah adalah dengan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya sistem pabrik dan sistem pendidikan kafir, sistem rumah sakit kafir cenderung dijalankan bak mata rantai produksi. Ketika otomatisasi semakin menjadi-jadi, maka rumah sakit menjadi semakin tidak manusiawi, karena banyaknya jumlah pasien yang harus ditangani. Para dokter terpaksa tidak lagi dapat berhubungan erat dengan para pasien. Memperlakukan pasien sebagai benda mati lebih mudah dibanding memperlakukannya sebagai manusia, karena hampir semua pengurus rumah sakit adalah buah pengkondisian universitas. Tak urung sebagian besar dari mereka tidak memiliki ilmu medis sejati. Yang konon disebut sebagai pengobatan-pengobatan mereka hanyalah penyembuhan sebatas kulit saja. Sebagaimana para profesor senang bermain dengan gagasan-gagasan dan tebak-tebakan teori, para dokter pun beruji coba dengan obat-obatan, akhirnya pasien menjadi kelinci percobaan. Sebagai alat uji terakhir, setelah tak ada lagi yang dapat dipelajari dari berbagai uji coba pada binatang. Padahal salah satu obat yang paling mujarab dari sistem rumah sakit adalah perawatan yang dilakukan dengan kasih sayang oleh para perawatnya. Karena tidak memahami hakikat kehidupan, para dokter kerap kali terpaksa beruji coba. Kini, banyak mereka yang katanya dokter, bahkan tidak tahu ilmu dasar yang amat penting dalam praktek pengobatan, bahwa setiap materi tersusun dari aneka kombinasi 4 unsur, yaitu udara, api, tanah, dan air. Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat basah panas, kering dingin, dan basah dingin. Bahwa tubuh manusia mengandung 4 jenis cairan, yaitu darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lendir. Bahwa cairan-cairan itu bersifat basah panas, kering dingin, dan basah dingin. Setiap makanan mempunyai khasiat-khasiat pengobatan, tergantung pada aneka takaran dan perpaduan unsur-unsurnya yang panas, kering, dingin, atau basah. Penyakit muncul karena ada ketimpangan di antara cairan tubuh. Ketimpangan ini dapat dibenahi dengan memakan makanan yang mengandung sifat-sifat berlawanan dengan sifat-sifat penyakit, sembari berpantang dari makanan yang bersifat serupa dengan penyakit. Para dokter modern sering menolak pendekatan yang mereka cap primitif itu. Mereka lebih suka mengandalkan obat-obatan mutakhir abad ke-21, walaupun berakibat keruntuhan sistem kekebalan tubuh dan daya tahan alami pasien. Para dokter kafir juga merendahkan homeopati, sebuah cara pengobatan yang melengkapi cara-cara alami yang baru diuraikan di atas, namun dengan cara memberikan unsur yang sesifat dengan penyakitnya, sekalipun mereka menerapkan prinsip yang sama dalam penggunaan vaksin. Sedangkan metode-metode kuno untuk melepaskan energi halus yang mengalir dalam tubuh, seperti akupunktur dan shiatsu, ditanggapi dengan curiga. Sikap para dokter kafir yang sedemikian hanyalah cermin kejahilan mereka. Lucunya, untuk menjamin agar cara pandang pengobatan medis kafir meraja, biasanya sistem hukum kafir melarang orang berpraktek sebagai dokter, kecuali
jika ia memiliki kualifikasi medis kafir dan sebuah gelar yang melekat pada namanya. Memang masyarakat awam perlu dilindungi dari dukun dan tukang obat palsu, namun banyak juga kejadian di mana ada dokter-dokter yang menguasai ilmu pengobatan alami. Dicemarkan sebagai penipu hanya gara-gara tidak manut pada rumusan kafir contohnya. Seperti di zaman British Raj, walaupun seorang India fasih berbahasa Arab, Parsi, Urdu, bahkan hafal seluruh isi Al-Quran termasuk baca tulisnya, tetapi tidak bisa membaca dan menulis huruf Latin. Maka ia akan tetap digolongkan sebagai orang yang buta huruf. Itulah ciri khas seluruh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Setiap pandangan dan tindakan yang tidak manut pada rumusan kafir, dilumpuhkan dan dipangkas pengaruhnya dengan cap terlarang, sebelum sempat menjadi efektif. Bila suatu tindakan atau pendekatan pada kehidupan telah dicap melanggar hukum, maka seluruh kekuatan sistem hukum kafir digunakan untuk melumatnya. Akibatnya, sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, menjamin bahwa bila Anda tidak setuju, Anda bisa mengkritik namun Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita mengupas praktek perbedahan, maka tak diragukan lagi bahwa akibat kemajuan teknologi mutakhir, ditambah penemuan-penemuan selama Perang Dunia Kedua ketika pasokan pasin meluap, terjadi banyak hal yang menakjubkan, banyak yang hidupnya terselamatkan untuk sementara, diperbaiki maupun ditingkatkan. Pada sisi lainnya, di rumah sakit modern, banyak pembedahan yang tak perlu, sedangkan pembedahan-pembedahan yang nampaknya perlu pun dilakukan demi menangani penyakit-penyakit yang sebenarnya disebabkan cara hidup masyarakat kafir. Seandainya para pasien hidup berimbang, tentu mereka tak akan terjangkit penyakit yang menggiring mereka ke kamar bedah. Seandainya teknik-teknik bedah tidak perlu dilatih dan disempurnakan, tentu banyak pembedahan yang tak perlu terjadi,